Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan kelompok 7. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai dua topik utama, yakni motivasi dan kepemimpinan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Dahliana Jailani, yang kedua Hari Wahid Pratama, yang ketiga Indah Christine, dan yang keempat Diana Aprida. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi berasal dari kata lain mover yang berarti dorongan atau daya penggerak. Selain itu, istilah motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, namun dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Pengertian motivasi menurut para ahli. Menurut Stanley Vance tahun 1982, motivasi pada hakikatnya adalah perasaan atau keinginan seseorang yang berada dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi dan terutama organisasi. Menurut T. Hani Handoko tahun 2003, motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Menurut Profesor Dr. Sudarwanda Nim tahun 2004, motivasi adalah setiap kekuatan yang muncul dari dalam diri individu untuk mencapai tujuan atau keuntungan tertentu di lingkungan dunia kerja atau di pelataran kehidupan pada umumnya. Jadi, dari beberapa pengertian motivasi, menurut pendapat para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang antara lain: 1. Keinginan untuk dapat hidup. 2. Keinginan untuk dapat memiliki. 3. Keinginan untuk memperoleh penghargaan. 4. Keinginan untuk memperoleh pengakuan. Dan yang kelima, keinginan untuk berkuasa. Berikutnya ada faktor ekstern. Faktor ekstern juga tidak kalah pengaruhnya terhadap motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor ekstern itu meliputi 1. Kondisi lingkungan kerja. 2. Kompensasi yang memadai. 3. Supervisi yang baik. 4. Adanya jaminan pekerjaan. 5. Status dan tanggung jawab. Dan yang keenam, peraturan yang fleksibel. Yang berikutnya, dimensi motivasi. Menurut Luhans dalam TOHA, unsur atau komponen meliputi: yang pertama, kebutuhan atau need. Ada banyak kebutuhan dalam diri seseorang. Kebutuhan yang paling kuat mendorong atau menjadi motivasi sehingga perilakunya mengarah pada tercapainya suatu tujuan berdasarkan kebutuhan tersebut. Yang kedua, dorongan atau drive. Dorongan menyebabkan mengapa seseorang berusaha mencapai tujuan-tujuan secara sadar maupun tidak sadar. Yang ketiga, tujuan atau goals. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai yang berada di luar diri individu. Tujuan juga diartikan sebagai suatu arah yang dikehendaki oleh adanya motivasi. Tipe-tipe motivasi. Secara umum, motivasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, motivasi positif. Yang kedua, motivasi negatif.
Yang ketiga, motivasi dari dalam. Dan yang keempat, motivasi dari luar. Alat-alat motivasi. Yang pertama, material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa uang atau barang yang mempunyai nilai pasar. Dengan kata lain, memberikan kebutuhan ekonomis. Yang kedua, non-material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan itu berupa bukan barang atau benda yang tidak ternilai. Dengan kata lain, hanya memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan rohani semata. Yang ketiga, kombinasi antara material insentif dan non-material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan itu berupa material insentif dan non-material insentif sekaligus. Pendorong motivasi. Motivasi seseorang seringkali dipengaruhi oleh dua hal berikut. 1. Seberapa mendesaknya suatu kebutuhan, misalnya kita merasa lapar, namun harus menyelesaikan satu tugas dengan segera. Kalau kita merasa sangat lapar, kita akan makan. Tetapi bila kita hanya sedikit merasa lapar, kita akan memilih untuk menyelesaikan tugas. 2. Anggapan bahwa suatu tindakan akan memenuhi suatu kebutuhan. Misalnya, ada dua kebutuhan yang mendesak. Keinginan untuk menyelesaikan tugas atau makan. Prinsipnya tentang bagaimana kita memandang dua kebutuhan tersebut sangat menentukan mana yang akan kita prioritaskan. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa dipecat karena tugas tidak selesai, kita akan mengorbankan waktu makan siang untuk mengerjakannya. Sebaliknya, jika kita merasa tidak akan mendapat masalah walaupun pekerjaan itu tidak selesai, kita akan pergi untuk makan siang. Pengertian kepemimpinan. Beberapa ahli berpendapat tentang pemimpinan. Beberapa di antaranya: 1. Dr. A. Melayu SP Hasibuan. Menurut Dr. Andus A. Melayu SP Hasibuan adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bahwasannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. 2. Menurut David N. Phillips, pemimpin adalah seorang yang mendidikkan suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. 3. Pancasila. Sedangkan menurut Pancasila, pemimpin harus bersifat sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Dari 4. Kesimpulan. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah orang yang dapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi atau memotivasi orang lain untuk melakukan suatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan itu dapat timbul kapan saja dan di mana saja, apabila ada unsur-unsur sebagai berikut. 1. Ada orang yang dipengaruhi atau anggota, bawahan, pengikut, kelompok orang yang mau diperintah dan dikomandikan. 2. Ada orang yang mempengaruhi atau memimpin, memberi komando dan pembimbing. 3. Ada pengarahan kepada suatu tujuan oleh orang yang dipengaruhi atau memimpin. Jenis-jenis kepemimpinan. Dr. Georgi R. Terry, Ph.D., menemukan berbagai jenis kepemimpinan yaitu sebagai berikut. 1. Kepemimpinan personal. 2. Kepemimpinan non-personal. 3. Kepemimpinan otoriter. 4. Kepemimpinan demokrasi. 5. Kepemimpinan kebapakan. 6. Kepemimpinan bakat. Tugas-tugas seorang pemimpin. Tugas-tugas seorang pemimpin menurut Profesor Dr. Haji Arifin Abdurrahman, tugas seorang pimpinan yang utama ada 7, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, mengantarkan. Yang kedua, mendidik. Yang ketiga, mengetuai. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pimpinan yang baik. Yang kelima, memelopori. Yang keenam, menggerakkan bawahan. Yang ketujuh, memberi petunjuk. Dan yang sedangkan menurut oleh Profesor Dr. Sarwono Prawirojo, adapun tugas-tugas seorang pemimpin adalah 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerjemahkan. Maksud dari menerjemahkan ini menyampaikan dan merancang serta memimpin pelaksanaan putusan-putusan yang diambil oleh pihak atasan. Yang kedua, mengatur prosedur dan tata tertib pekerjaan dari mereka yang bekerja di bawahnya. Yang ketiga, mengawasi kemajuan dalam pekerjaan di bawah pimpinannya. Yang keempat, mengatur koordinasi antara usaha-usaha di bawah pimpinannya. Dan yang kelima atau yang terakhir, menyerahkan atau mempercayakan beberapa wewenang tanggung jawab kepada orang bawahannya. Yang selanjutnya ada keterampilan kepemimpinan. Dalam keterampilan kepemimpinan ada 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, technical skill. Technical skill berarti suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Walaupun seorang wirausaha merupakan pemimpin yang dapat menyuruh orang lain mengerjakan suatu pekerjaan, namun dia harus mampu melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang kedua adalah keterampilan human skill. Human skill berarti kemampuan untuk bekerja sama dan membangun tim kerja bersama orang lain. Yang ketiga, conceptual skill atau keterampilan konsep. Berarti seseorang wirausaha harus mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk kerangka kerja dan konsep-konsep lain dalam memudahkan pekerjaannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga semua yang mendengarkan dapat memahami apa yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran kami selanjutnya.